In progress.
Sam, Samuel, Sam. Ya, Bu. Kita mulai jam berapa kan Bu Esti biasanya kan suruh ini apa? Langsung PPW aja. Mulai jam berapa ya? 5 menit lagi mungkin ya. 20.10 ya? 10. Iya. 20.10. Oke, iya iya. Bu Astrid besok jadi kan buat itu rekaman? Jadi kan Oh iya. lupa Sama siapa ngomong. aja ya? Pak Hah? Budi ya? Kenapa? Sama siapa aja lagi ya? Pak Budi ya? Pak Budi. Ntar saya ngomong sama dia ya. Mhm. Habis ini ya, ntar ya. Mhm. Saya Sabtu ya, Sam. Oke, Bu. Siap. Sama Nanti sama Bu saya Yulita. besok Ah, kita jam berapa? 1:30 ya? habis apa? Doa itu jam 1 kan Habis ya? doa siang. 1 ya. Ya satuan lah. Ya oke deh. Oke. Ya ya siap. Thank Saya you Sam. Sabtu 2 ya, Sam. Ya, Bu, jam 2. Oke. Oke, thank you ya, Sam. Sama Nita, sama Bina, sama Pak Tommy ya. Oh, berempat ya. Iya. Mantap Sam. Siap. Luar biasa Sam. Alamat email Pak Royke kemana ya? Belum dikirim ya Pak? Oh, kok Budi belum, Pak Royke. Ini nih, Pak. Sam ada Kasih. emailnya, Sam. Ini di grup nih. Kalau di email langsung ketik Royke aja Pak. Pasti Bapak kan sebelumnya udah pernah ngirim tuh. Tuh udah dikirim sama Samuel tuh. Udah dikirim.
Sam, Sam, Samuel, Ya, Sam, boleh Sam, Bu. udah mulai ya, Ya, boleh Bu. mulai ya Sam, Ya Bu, silakan Bu. ya, udah jam 20.10. Salam teman-teman. Saya itu agak batuk sebenarnya. Bapa, ku persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu,
kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau sungguh baik. Kami tinggikan Engkau, muliakan, agungkan. Iralabaya sekerana masih, Kuralabaya sekerana masa, Kurana masa naranamu. Ya Shiralabaya sekerana masih, Iramaya sekerana masuk, Iralalabaya sanarabaya se. Haleluya. Kami bersyukur tiada hentinya kepadamu, Kau yang layak disembah. Haleluya. Ya Rabbalabbalabala Syakuranamase, Irabaya Syakuranamase, Ya Lalala. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, bawasan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran yang kedua ini Tuhan, berikan kami terus kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan semangat Tuhan, untuk dapat mengikuti pengajaran diberikan oleh Bu Esti. Dan bila roh-Mu Tuhan merangi hati pikiran kami, memberikan kami roh kepintaran, kecerdasan, ingatan yang tajam untuk mengerti apa yang disampaikan oleh dosen kami Bu Esti. Tuhan berikan kami terus Tuhan pikiran-pikiran yang baik Tuhan, untuk sungguh-sungguh mata kami hanya tertuju kepada bukan hal-hal lain. Tuhan berkati juga dosen kami luar biasa Bu Esti, berikan dia kesehatan, kekuatan sempurna, roh hikmat, kebijaksanaan. Biarlah Tuhan apapun dia kerjakan, usahakan Engkau buat berhasil, beruntung. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati dia dalam mengajar kami apapun Tuhan. Engkau Tuhan terus menyertai melindungi hamba-Mu ini. Bahkan segala apapun dia butuhkan Engkau cukupkan. Dan biarlah apa yang dia sampaikan semuanya Tuhan, urapi kami juga boleh mengerti, memahaminya. Terima kasih Tuhan, sertai lindungi perkuliahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Esti. Salam Terima Bu. kasih Bu Silakan, Bu. Estrid. Ya, sama-sama Bu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Oke, Bu Esti. ya, selamat malam. Baik, hari ini ada yang nggak masuk ya tadi Pak Dery izin sakit. Oke. Bapak Ibu mengingatkan minggu depan kita tidak ada perkuliahan ya, karena minggu depan libur, cuti bersama. Jadi biar minggu depan jadi waktu libur lah ya, nggak apa-apa. Nanti kita cari kelas pengganti. Bu, minggu depannya tuh dari tanggal 20, tanggal 25 ya? Dari tanggal 23, 22 Bu. Jadi liburnya itu 22 dan 23. Hari Rabu dan hari Kamis. Jumatnya juga libur ya, kalau ada yang kuliah pagi. Enggak. Jumatnya tetap masuk seperti biasa tanggal 24 ya. Oh, 24 masuk biasa, pagi Iya, gitu. paginya. Kalau ada Oh. perkuliahan pagi, masuk kelas pagi. Teman kelas malam kan nggak ada ya. Oke. Saya ada. Oh, oke.
Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai materi, kita akan kuis terlebih dahulu ya. Sudah diinformasikan ya tadi. Oke, seperti biasa waktunya 10 menit ya Bapak Ibu. Ini ada 12 soal. Oke. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Ya. Oke, untuk Gracia, saya akan bacakan. Nomor 1 ada 12 soal ya. Nomor 1, Pasco. Kemudian nomor 2, Epaton. Nomor 3, Pipto. Nomor 4, Epeson. Nomor 5, Eskon. Nomor 6, Epagon. Nomor 7, Egeneten. Nomor 8, Eknosten. Nomor 9, Edidakten. Edidakten udah ya. Kemudian nomor 10, Ekerukten. Nomor 10, Ekerukten. Nomor 11, Elemten. Nomor 11, Elemten. Nomor 12, Eporeuten. Eporeuten. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih, Bu. Ya.
Oke. Eh, ya, Bapak Ibu sudah mengumpulkan semuanya ya. Yang belum, silakan ditunggu. Oke. Baik, jadi kalau kita perhatikan di sini kita sedikit mengulang bentuk kata kerja ya Bapak Ibu. Ini merupakan bentuk daripada aorist pasif. Oke. Nah, aorist pasif ini first aorist pasif ya. Oke. Hmm, Oke. Ya, yang pertama kita akan bahas artinya dulu ya. Pasco di sini itu ada I suffer, hepaton di sini I suffer. Suffer. Pipto. Pipto itu adalah I fall. Epeson I fell. Ya. Epeson ini di sini dia bentuk first aorist. First aorist apa? Aorist aktif. Ya. Kemudian eskon I had. Epagon I ate. Ya. Egeneten di sini I become ya. Di sini dia harusnya first aorist pasif gitu ya. Tapi karena dari bentuknya dia adalah harusnya ke aorist pasif ya. Tapi di sini dia disebutnya sebagai deposit. Tetap terjemahannya sebagai arti katanya adalah bentuk aktif sekalipun kalau kita lihat katanya dia bentuk aorist pasif. Tapi kalau kita sebutkan dia sebagai deponent ya, aorist deponent karena terjemahannya atau artinya dia bukanlah bentuk pasif tapi melainkan bunyinya atau artinya itu aktif. Eknosten di sini I was know ya. Was know. Didakte ya dari didakso. I was taught. Ekerusten dari kata keruso ya dasarnya. Kita bentuk bentuk first aorist pasifnya dia menjadi I was preached. LM10 I was taken. Yang terakhir Eporeuten. Eporeuten di sini dia juga bentuknya sebagai aorist deponent ya.
Kalau secara bentuk kata dia memang harusnya pasif, tapi di dalam terjemahan dia tetap artinya adalah aktif. I went. Jadi disebut sebagai aorist deponent. Oke. Ada yang betul semua? Oke. Setidaknya masih tidak terlalu salah banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini vocabulary yang belum masuk ke partisip ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan lihat lagi bentuk-bentuk partisip itu seperti apa. Karena materi kita sudah cukup jauh ya. Oke. Nah, jadi sedikit saya mengulang untuk bentuk partisip. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tense di dalam present, terus juga aorist, future, dan perfect di dalam partisip. Ya, dasarnya bentuk-bentuk kata kerja, kembali lagi bahwa partisip itu juga digolongkan di dalam bentuknya kata kerja, tapi juga partisip juga di dalamnya itu ada bentuk kata sifatnya. Oleh karenanya kalau kita lihat bentuk partisip dia bukan hanya sepenuhnya adalah kata kerja, tapi juga di dalamnya kata kerja yang disifatkan, gitu ya. Kata kerja yang mempunyai sifat seperti itu. Jadi di dalam Bapak Ibu nanti parsing atau melihat pengelompokannya, gitu ya, di dalam rumusnya, ya, dalam parsing participe present. Rangkumannya adalah tetap stemnya adalah mengikuti bentuk tense present, lu, gitu ya. Ini dasarnya daripada kata luo. Oke. Dasarnya adalah dari kata luo. Nah, ini bentuk present active participe. Present active indikatif orang pertama singular ya, kalau luo itu sendiri. Lalu kalau misalkan kita mau bentuk ke dalam present active participe, ya, present active participe, kemudian nominatif maskulin singular, ya, maka dia menjadi stemnya tetap lu, ya, kemudian ONT, sorry, bentuk present active participe nominatif maskulin singular adalah luon. Luon. Oke. Ya. Stem kemudian di sini dia langsung adalah akhiran daripada bentuk nominatif maskulin singularnya, gitu ya. Lalu nanti kalau bentuk genetifnya, gitu ya, bentuk genetifnya dalam kasus genetif atau ablatif, dia kemudian dipakai apa namanya bentuk partisip yang menyatakan dari kasus genetif, gitu ya. Dia ditambahkan ONT, jadi lu ONT, ya. Kemudian akhiran daripada bentuk maskulinnya os, lu ontos. Tapi untuk kasus nominatifnya sendiri dia akhirannya on, gitu ya. Jadi lu on. Di stem kemudian bentuk daripada akhiran pertamanya kasus nominatif. Saya coba sini jadi. Dari kata lu,
ya. Bentuk akhiran maskulinnya, kemudian akhiran feminimnya, kemudian akhiran bentuk gender neuter. Oke, stemnya tetap di depan katanya sama ya Bapak Ibu. Jadi bentuk stem present dari kata dasarnya luo itu stemnya adalah lu, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah akhiran daripada kasusnya. Ini akhirannya ini. Ini juga sama. Stemnya tetap di lu. Dari kata dasarnya atau kata kerjanya adalah lu. Bentuk ini bentuk singular. Bentuk pluralnya ontes, onton, usin, ontas. Kemudian olusai, oson, osais, osas. Bentuk feminim. Bentuk neuter pluralnya onta, onton, usin, onta. Kalau Bapak Ibu lihat, di dalam gender maskulin dan neuter itu hampir-hampir mirip, ya. Bentuk genitif ablatif dan datif lokatif instrumental mereka itu sama di dalam gender maskulin dan juga neuter, baik di singular maupun juga di plural. Yang membedakan hanyalah kasus daripada nominatifnya dan akusatifnya. Kalau bentuk gender feminim dia kan memang punya ciri khasnya sendiri ya, sesuai dengan gendernya feminim. Yang biasa di dalam gender feminim biasanya dia bunyi vokalnya atau didominasi oleh vokal A ya atau E itu panjang. Jadi kalau mengingatkan kembali Bapak Ibu, kalau di dalam kata kerja bentuk tense present gitu ya, kan dia berbeda sekali gitu ya di dalam bentuk partisipnya. Ya, kalau bentuk present aktif indikatif kan dia akhirannya adalah o, eis, e. Omen, ete, usin. Ya. Ini bentuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi kalau misalkan kita mau lihat luo, berarti kita udah jelas. Ini adalah bentuk present aktif indikatif. Ya, misalkan orang pertama singular, akhiran o. Tapi kalau bentuk present aktif partisip, ya, maka dia menjadi luon. Ya. Karena kembali lagi mengingatkan di dalam bentuk partisip dia tidak hanya kata kerja, tapi juga di dalamnya adalah berisinya juga kata sifat. Jadi bisa dibilang kata kerja yang disifatkan, gitu ya. Oleh karenanya dia punya kasus, punya gender dan juga jumlah, gitu ya. Jadi kalau kita parsing luon, ya menjadi present aktif partisip nominatif maskulin singular. Dia agak panjang. Tapi kalau kita kelompokkan dia tetap menjadi apa? Verb, kata kerja. Ya, kata kerja yang memiliki sifat. Lalu terjemahannya apa Bu di sini? Luon. Tetap artinya adalah melepaskan, gitu ya. Melepaskan. Tapi nanti tergantung Bapak Ibu, luon ini dia sebagai bentuknya kata kerja ya atau kata sifat. Ya, nanti bisa dilihat lagi di dalam teksnya. Konteks sesuai dengan teks kalimat yang dimaksudkannya. Ya, dia lebih kepada apa? Kalau misalkan di depannya dia ada, kalau misalkan dia di depannya itu ada apa namanya? Ada artikel. Jika bentuk partisip mengingatkan kepada kita kembali di dalam bentuk kata sifat, gitu ya.
Di dalam kata sifat dia kan punya 3 posisi. Ya, 3 posisi di dalam bentuknya kata sifat, yaitu ada posisi atribut, ya, atributif, ada posisinya predikatif, ya, dan ada posisinya substantif. Nah, itu. Nah, karena kita berhubungan lagi juga di dalam partisip ada kaitannya dengan kata kerja yang disifatkan atau kata sifat, maka nanti kita akan ketemu lagi dengan posisi ini. Jadi ingat aja prinsipnya sama. Kalau misalkan atribut, ya, itu adalah posisi bentuk partisip, ya, yang memiliki atau yang didepani didahului oleh artikel. Jadi sebelum partisip untuk posisi atribut dia pasti ada artikel. Ya. Simpelnya gini. Jadi bentuk partisip nanti kita akan ketemu dengan 3 bentuk lagi, yaitu atributif, terus ada posisi predikatif, dan satu lagi substantif. Oke. Nah, atributif ingat selalu pasti baik kata sifat ataupun partisip gitu ya, dia selalu didahului artikel. Jadi polanya nanti Bapak Ibu bisa lihat ada definite artikel, kemudian setelah itu misalkan dia ada partisip, ya, kata kerja partisip, kemudian baru setelah itu misalkan ada kata sifat, ya, kata sifatnya. Maka di sini disebut sebagai posisi atributif, ya. Maka di dalam posisi ini biasanya dia diterjemahkan sebagai orang yang, misalkan apa gitu ya, orang yang apa gitu ya. Tergantung nanti dengan kata kerjanya, misalkan luon, misalkan holuon. 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 Ini kan definite artikel, ini verb partisip, ya. Di present, aktif, partisip, nominatif, maskulin, singular. Ini definite artikel, ya. Nominatif, maskulin, singular. Jadi orang yang melepaskan. Ya. Tergantung nanti dia diikuti kata sifat atau kata benda. Bisa kata sifat atau kata benda. Oke. Tapi kalau bentuknya predikatif, ingat selalu bahwa bentuk predikatif dia itu tidak didahului oleh artikel. Atau tidak ada artikel, tidak didahului atau di depan itu tidak ada artikel. Maka fungsinya dia sebagai bentuk predikatif itu dia berfungsi sebagai kata keterangan yang memberikan keterangan tentunya ya. Kalau atributif maka dia sebagai atribut. Maka posisinya dia bisa pastinya ada partisip. Ya. Bentuk kata kerja partisip, kemudian baru ada definite artikel, atau setelah itu bisa kata sifat atau kata benda. Atau misalkan di depannya ada kata benda, gitu ya. Di depannya ada kata benda, atau misalkan di depannya ada kata sifat, itu sama saja. Mereka bentuknya adalah predikatif. Yang penting sebelum kata kerja partisip, ya,
dia tidak didahului oleh artikel. Maka nanti terjemahannya dia bisa digantikan sebagai ketika, ya, atau bisa artinya sambil, atau bisa artinya selagi. Nanti tergantung konteks kalimatnya yang tepat yang mana ya. Seketika, sambil, atau selagi, atau sementara, atau pada saat. Misalkan contoh kalimatnya itu seperti ini. Saya hapus dulu. Oke, misalkan contoh kalimatnya itu adalah Legon, Tauta. Legon, Tauta, Anthropos, Blepe, Don Curio. X. Misalkan contohnya katanya ini, bentuk partisipe yang mana? Bentuk partisipe legon. Dari kata dasarnya Lego, I speak. Maka di dalam bentuk seperti ini, maka kalau kita lihat di sini dia tidak didahului oleh artikel. Ya. Maka artinya menjadi seperti apa? Nah, di sini dia ada bentuk dua kata kerja, Legon dan Blepe. Ya, Blepe itu bentuk partisip. Lege itu bentuk present aktif indikatif. Maka Legon ini berarti dia menjadi, karena tidak ada definite artikel di depannya, maka kita bisa misalkan ambil contoh kata ini, pakai kata ketika. Ketika dari kata dasar Lego, maka ketika mengatakan atau ketika berbicara, kita bisa berkata-kata gitu ya. Ketika berbicara atau berkata-kata, hal ini dari Tauta, ya. Hal-hal ini ketika berbicara hal-hal ini, ya, ketika berbicara hal ini, antropos. Antropos dia berarti sebagai subjek, ya. Mereka berdua nih sifatnya sebagai subjek. Datif, maskulin, singular. Maka manusia melihat Tuhan. Nah, dia posisinya sebagai subjek, maskulin, singular. Ini partisip aktif, nominatif, maskulin, singular. Oke. Jadi seperti itu. Ya, ketika di depannya tidak ada artikel, maka posisinya dia sebagai, maka terjemahan itu bisa ditambahkan ketika atau sambil gitu ya, tergantung nanti konteks kalimat yang cocok itu mereka pakai apa. Nah, di sini saya coba pakai kata ketika. Ketika berbicara hal-hal ini, ya bentuk demonstratif pronoun nih di sini dia demonstratif pronoun, ya, kata ganti petunjuk. Jadi ketika berbicara hal-hal ini, manusia itu, ya, bisa manusia itu atau manusia melihat Tuhan.
Bisa dipahami? Bentuk di atas, bentuk kata ini. Bu, kalau di sini ho sebagai apa, Bu? Sorry, Ibu. Kalau di sini yang ho ini sebagai apa fungsinya, Bu? Oh ini. Ya. Oh ini dia definite artikel, Bu. Oh, ya. Oke. Ya, Pokoknya definite artikel anthropos itu berarti kata bendanya. Ya, ya makanya tadi saya bingung Ya. ini apa yang ho apa gitu. Oh, Makanya bingung saya, Dok. Ya, definite artikel. Oh ya, oke. Berarti gini ya, Bu, iya. partinya kalau misalnya di depan ini nominatif maskulin singular, berarti yang ada definite artikel juga sama ya, Bu ya? Partinya sama di Iya. depan bisa berubah apa mengikuti tetap, Bu? Jadi gini, pada prinsipnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu ketemu bentuk partisip gitu ya, kan kita lagi berbicara posisi ya. Jadi Ya. ingat kembali bahwa di dalam posisi bentuk kata sifat dia ada 3 posisi atributif, predikatif, dan satu lagi itu nanti substantif. Nah, bentuk predikatif berarti dia biasanya tidak didahului oleh artikel. Jadi mau di depannya ada artikel atau misalkan di depannya ada bentuk kata sifat atau kata benda, maka dia pasti posisi partisip itu adalah sebagai predikatif yang berfungsi sebagai keterangan gitu ya. Jadi bisa aja posisinya dia ada di definite artikel di belakang gitu ya. Jadi dalam hal ini dia itu nggak mesti seragam, Bu, gitu ya. Partisipnya nggak mesti selalu seragam gitu ya, atau nggak mesti selalu seragam gitu lah. Dalam artian harus mencocokkan seragam dengan apa kata sifatnya atau definite artikel ya. Kan kalau yang udah kan suka mengikuti ya, Bu ya? Yang di Iya depan. betul, Ini berarti nggak usah kan ya, Bu ya? nggak mesti, Nggak mesti. Bu. Oh, oke. Ya. Gitu. Berarti oh ya udah ngerti deh, Bu. Berarti nanti kan bisa posisi si parsing bisa berubah yang di belakangnya, Bu ya. Betul. Iya, betul Jadi kan? nanti tinggal tergantung ho anthropos ini miliknya siapa gitu, milik daripada kata sifatnya atau misalkan dia memang berdiri sebagai bentuknya kata benda ini aja sendiri. Oh iya. Gitu. Kalau kemarin tuh Ibu juga ada ini ya, saya tuh agak kurang ngerti, nggak tahu masuk atau yang menunjukkan diri sendiri itu apa ya, Bu ya? Kemarin ada juga saya tuh nggak ngerti di situ. Dari tensis ya, dari tens ya. Oh, kalau misalkan yang menunjukkan diri sendiri itu kan berarti diathesis middle, gitu kan? Oh iya, tensis middle ya. Jadi kan kemarin itu jadi itu bentuk daripada present middle ya yang menunjukkan atau jenis tindakannya daripada kegiatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau aktif kan maka bentuk kalimatnya dia adalah aktif. Kalau middle atau medial berarti tindakan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kayak misalkan saya melepaskan diri saya sendiri gitu. Kalau Oke. pasif kan berarti kalimatnya kita pasifkan gitu ya. Sifatnya. Oke, makasih. Jadi kalau bentuk partisip sebenarnya Bapak Ibu nanti ngambil kata kerjanya ambil aja bentuk predikatnya. Jadi nggak usah ngambil lagi kata ganti orangnya. Kalau dulu kan luo dia mesti pakai kata ganti orangnya, melibatkan kata ganti orangnya. Berarti saya melepaskan. Nah kalau partisip nggak usah. Jadi ambil kata predikatnya aja, melepaskan. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat posisi partisipnya, kata kerja partisipnya ini di depannya ada artikel atau tidak. Gitu. Kalau misalkan di depannya ada artikel berarti kan posisinya atributif. Maka dia nanti di depannya harus ditambahkan kata orang yang melepaskan. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau tidak ada partisip, maka dia posisinya sebagai predikatif. Berarti Bapak Ibu di depannya Bapak Ibu bisa ambil kata ketika gitu ya. Kemudian ambil terjemahan predikatnya. Gitu. Misalkan ketika melepaskan atau ketika berbicara seperti itu. Jadi tidak lagi ditunjukkan bentuk orang ke satu, orang kedua, orang ketiganya. Bisa dipahami? Coba nanti kita lihat contohnya ya. Contoh kata lagi. Nah, satu lagi itu adalah substantif ya, Bapak Ibu. Maka kalau bentuknya substantif,
Satu lagi kalau bentuknya substantif berarti dia sebagai eh partisipnya itu juga posisinya sebagai substantif yang berfungsi bisa sebagai kata bendanya. Gitu ya. Jadi di dalam bentuk substantif dia hampir sama kayak atributif ya, di depannya didahului oleh artikel. Satu lagi itu substantif. Substantif. Jadi sifatnya dia tetap sama kayak atributif ya, didahului oleh artikel. Nah, posisi substantif, maka dia itu partisipnya berarti bisa berfungsi sebagai kata benda, gitu ya, menunjukkan bentuk kata benda. Misalkan, contohnya itu adalah, ini maaf saya kecil-kecil ya, semoga bisa terlihat. Misalkan contoh kalimat katanya itu adalah blepo ton lu onta. Lu onta. Tidak benar. Blepo ton lu onta. Nah, blepo ini kan bentuk kata kerjanya ya, present aktif indikatif orang pertama singular. Ton ini adalah definite artikel ya. Kemudian di sini adalah bentuk partisipnya, verb particip. Nah, oke. Akhiran onta di situ berarti dia menunjukkan kasus dari pada apa tuh namanya? Lu onta di sini berarti akhirannya itu present aktif partisip ya. Dia bisa kasusnya nominatif atau dia bisa kasusnya itu ulang lagi deh. Blepo lu onta. Ini verb, ini definite artikel, ini posisi substantif ya. Kemudian onta itu adalah partisip. Ini present aktif indikatif orang pertama singular itu definite artikel akusatif neuter dan Newton plural. Nah, lo onta di sini dia present aktif partisip ya, neuter. Sorry, dia bisa nominatif atau dia bisa akusatif ya, akhiran onta. Kemudian nominatif, akusatif, gendernya neuter, kemudian numbernya plural. Karena posisinya substantif ya, substantif berarti di depannya tetap ada artikel yang mendahului, ada ton. Ya, jadi kalau misalkan posisinya berarti dia sedang menjelaskan orangnya, gitu ya. Dia sedang menjelaskan orangnya, berfungsi sebagai sedang menjelaskan orangnya atau kata bendanya, ya. Maka dia menjadi di sini saya melihat ya dari Blepo saya melihat substantif berfungsi menjelaskan orangnya.
saya melihat orang yang membinasakan. Nah, kalau misalkan di sini dia bukan neuter, gitu ya, bukan gender neuter, atau misalkan dia gendernya maskulin, gitu ya, maka saya melihat laki-laki yang membinasakan. Jadi nanti tergantung apa namanya gender yang dimaksudkan. Atau kalau bentuk dia gender feminin, maka saya melihat perempuan atau wanita yang membinasakan. Seperti itu. Karena posisi substantif dia sedang juga berfungsi sebagai kata benda. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya untuk mengenal partisip ya, Bapak Ibu. Pertama memang kita harus tahu pangkal kata. Pangkal kata dari sebuah kata kerja. Gitu ya. Seperti kali ini kan pangkal katanya lu, berarti kita udah taunya atau hafalnya ya apa namanya mengindikasikan bahwa ini berarti luan ini adalah milik kata kerja atau kata dasarnya itu dari lubo gitu ya. Nanti kalau misalkan kita ketemu lagi bentuk kata kerja yang lain gitu ya, misalkan legonta tadi ya, legonta berarti kata dasarnya dari kata lego. Hapus saja akhiran bentuk dari partisip akhirannya gitu ya, akhiran partisipnya. Kalau misalkan kita hapus simpelnya berarti dia menjadi luo gitu, cari untuk mencari bentuk kata dasarnya. Terus kalau misalkan legonta hapus aja berarti akhiran bentuk dari partisipnya gitu ya, maka dia menjadi lego. Cara menemukannya untuk simpel ya. Terus kalau misalkan ginosko itu kan paling jauh ya, ginosko, maka dia kan stem katanya berarti gno. Misalkan menjadi gnontes, nah gnontes, maka kita tinggal hapus saja ontesnya, stemnya jadi gno. Dia stem dari kata ginosko, itu ya, pangkal kata dari kata ginosko. Berarti bisa jadi orang yang mengetahui atau ketika mengetahui gitu ya, tergantung nanti posisinya sebagai apa. Posisinya sebagai atributif yang di depannya ada artikel, atau posisinya sebagai predikatif yang tidak didahului oleh artikel, atau posisinya sebagai substantif ya, yang berfungsi sebagai juga menjelaskan kata bendanya. Jadi penting untuk kita mengetahui ini ya, yang ada di dalam kolom ini. Jadi saya selalu bilang bahwa kita harus tahu bentuk polanya dulu, gitu ya. Kalau kita udah tahu perubahan dari pola dari perubahan bentuk dari sebuah kata, maka dia mau dijadiin bentuknya present aktif indikatif, mungkin nanti bentuk modusnya yang lain subjunctif atau modusnya partisip, kita tahu minimal tahu pola perubahannya itu. Nah, akhirannya kita tinggal lihat aja di sini. Kalau misalkan kita masih belum hafal dia sebagai kasusnya sebagai apa ya, kita tinggal lihat lagi dari apa namanya tabel ini, gitu ya. Ya tabel ini tuh sebenarnya penting juga. Gitu. Oke, lanjut. Ini bentuk dari lesson aktif partisip ya. Kemudian kalau bentuk middle-nya, lihat Bapak Ibu, kalau biasa di dalam kata kerja present middle indikatif bentuknya seperti ini. Lu ome, lue, lu ete, lu ometa, lu este, lu ontai. Gitu ya. Ini pasti udah bentuk present middle indikatif. Gitu ya. Saya melepaskan diri saya sendiri. Jadi selalu kalau bentuk middle atau medial pasti tindakan atau kegiatan itu akan mengarah kepada dirinya sendiri. Ya, kepada diri seseorang yang melakukan tindakan itu sendiri. Gitu ya. Nah, present pasif indikatif juga modelnya sama ya. Lu omai, lu ei, lu etai,
lu ometa, lu este, lu ontai. Nah, jadi bentuk katanya ini sama nih di dalam present middle dan present pasif indikatif ya. Bentuk katanya sama. Yang beda hanyalah terjemahannya. Kalau bentuk terjemahannya maka kalau bentuk pasif maka eh, kita tinggal apa namanya, kita ubah bentuk kata kerja itu menjadi pasif ya, berarti saya dilepaskan. Lalu gimana Bu kalau misalkan bentuknya ini kan bentuk Yunaninya sama ya, kalau misalkan kita ketemu di dalam bentuk kata kerja present, middle, dan pasif indikatifnya. Jadi kita harus cocokin aja konteks teks yang sedang dimaksudkan. Apakah lebih mengarah ke middle atau lebih mengarah ke bentuk pasif indikatif. Ya. Lu omai, lu omai, lue, lu etai, lu ometa, lu este, lu ontai. Demikian juga di dalam bentuk partisipnya. Mereka sama, gitu ya. Akhirannya saja yang berbeda. Gitu ya. Stemnya tetap sama Bapak Ibu ya. Kayak tadi stem apa namanya? Stem bentuk present ya, tetap luo, tetap pakai kata dasarnya luo, gitu ya. Nah, akhiran ini yang berbeda kalau bentuk middle. Kalau tadi kan kalau di aktif kan dia nominatifnya on ya. Nah, kalau genitifnya dia ONT ya, dan seterusnya. Nanti tinggal dibandingkan di dalam bentuk aktif ya, bentuk present aktif. Nah, sama bentuk middle dan pasifnya itu sama. Ya, jadi dia tidak bentuk medial dan bentuk pasifnya itu dia tidak berbeda di dalam pasif karena di dalam modus indikatif dia juga sama. Gitu ya, bentuk kata middle dan pasifnya. Jadi di partisipnya juga pasti mereka sama. Nah, ini summary-nya ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui bentuk medial dan bentuk pasifnya dari mana? Nih, stemnya. Jadi pertama stem selalu stem presentnya lu ya. Kemudian setelah itu connecting vowel a, o gitu ya. Terus baru akhiran men. Menunjukkan indikasi bahwa dia itu adalah diatesis dari bentuk middle dan pasif. Dan kemudian ending ya, akhiran dari sebuah kasusnya. Os, o, on. Ya. Ini untuk kasus maskulin ya, akhiran os. Biasanya mereka mengikuti. Ya, kemudian. Jadi akhiran kasusnya itu dia selalu sama ya Bapak Ibu. Akhiran kasus dari sebuah kata sifat pasti dia akan selalu sama gitu ya, mengikuti dari gender maskulin, dari gendernya, kasusnya, dan juga dari bentuk numbernya, jadi jumlahnya. Gitu ya. Kalau yang tunggal, maka kalau kita lihat bentuk kata sifat gitu ya, misalkan kata sifat apa ya, agatos ya. Kata sifat agatos, maka dia pasti akhirannya os. Menunjukkan bahwa dia kasus dari nominatif maskulin singular. Tapi kalau misalkan dia gendernya feminim, maka dia menjadi agate. Agate. Ya, lihat akhirannya e juga. Jadi nominatif feminim singular. Lalu kalau gender neuter, agaton. Agat. Agaton. Menunjukkan indikasi bahwa dia kasus nominatif neuter singular. Jadi pasti selalu akhiran kasus dari sebuah kata sifat dia pasti akan sama. Ya, baik dari kasusnya, gendernya, dan juga numbernya. Jadi dalam bentuk partisip kita juga pasti akan menemukan hal tersebut gitu ya, dia dari akhiran. Os, o, on. Gitu ya. Kemudian e, s, e, n.
Tinggal kita tambah, kita ingat aja bahwa bentuk present middle passive participle dia pasti di tengahnya itu ada indikasi daripada diathesis middle dan pasif, yaitu man. Ya. Nah, akhirannya itu tinggal mengikuti kasus dari kata sifat. Ini untuk bentuk present active participle of Amy. Jadi kalau misalkan bentuk Amy itu lebih kepada dia seperti to be gitu ya. To be. Jadi setiap bentuk kata kerja pasti dia selalu ada bentuk Amy-nya gitu ya, atau to be-nya. Nah, saya pikir ini just ini aja ya untuk Bapak Ibu remind lagi. Lalu, nah, bentuk future indikatif ya. Jadi ingat kembali bahwa di dalam bentuk particip kita akan nanti ketemu tense present, future, aorist, dan perfect. Ya, pada dasarnya kalau Bapak Ibu ingat lagi kata kerja dalam mood indikatif dia sebenarnya sifatnya sama. Kalau future ada penambahan sigma di tengahnya. Nanti di dalam bentuk particip Bapak Ibu bisa lihat dia juga tetap memunculkan sigma, penambahan sigma. Hanya saja akhirannya dia berbeda gitu ya. Akhirannya bukanlah kepada modus indikatif tapi kepada modusnya partisip gitu ya. Kalau bentuk future aktif indikatifnya kan luso, luseis, lusei gitu ya. Lusomen, lusete, lusosin. Itu bentuk dari modus indikatif. Kata kerja tense future, diatesis aktif dan modus indikatif. Ya. Tapi kalau bentuk partisipnya, sorry ini satu-satu. Nah, tapi kalau bentuk future aktif partisipnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia tetap sama, gitu ya. Stemnya ada loop, gitu ya. Kemudian dia tetap ada sigma. Nah, endingnya dia tetap milik daripada partisip. Sama kayak tadi bentuk present ya. Akhirannya sama. On, ontos, onti, onta, gitu ya. Bentuk maskulinnya, bentuk feminimnya, osa, oses, ose, dan osan. Tapi dia tidak merubah bentuk tense feature-nya yang mendapatkan penambahan sigma di tengah. Ya. Prinsipnya sama di dalam bentuk feature modus indikatif. Ya. Feature aktif indikatif. Ya. Di mana akhirannya itu ada luso, luseis, lusei, kemudian lusomen, ya, somen. Ini saya langsung ke akhiran aja ya. Kemudian lusete dan lusousin. Lusousin. Ya. Prinsipnya tetap mengikuti tense feature ya, di mana ada penambahan sigma di tengahnya. Di dalam bentuk partisip juga sama, Bapak Ibu. Dia tetap akan memunculkan penambahan sigma di tengah, gitu ya, untuk mengindikasikan bahwa dia tense feature. Tapi akhirannya dia akan mengikuti pola dari modus participle. Ya. Nah, kalau modus aktif participle dia sama kayak tadi bentuk present ya. Nominatifnya on gitu ya untuk maskulin. Kemudian bentuk kasus genetif ablatifnya ontos. Bentuk kasus datif lokatif instrumentalnya onti. Jadi kalau di dalam terjemahan dia juga sifatnya tetap sama gitu ya.
Oke, terus apa lagi? Ini bentuk future active participle. Ya, lihat akhirannya dia akan sama dengan diatesis aktif dari present active participle tadi yang pertama. Yang berbeda di sini, kembali lagi, dia ada penambahan sigma di tengahnya. Akhiran dari sebuah kasus participle, dia tetap sama polanya. Kayak di awal. Oke. Ini ontos, onti, dan on. Untuk pluralnya juga demikian, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau di dalam bentuk partisip kita akan mereview lagi kembali kepada tense-nya, gitu ya. Misalkan indikasi dari tense present ya, selalu pasti polanya dari bentuk present. Kemudian setelah itu tense yang kedua adalah future. Nah, di sini nggak ada bentuk imperfect ya. Jadi mengurangi sedikit penambahan tenses, gitu ya. Jadi di dalam bentuk partisip dia hanya ada present, kemudian future, aorist, dan juga perfect. Pola daripada bentuk tensesnya masing-masing dia tetap sama, gitu ya. Yang berbeda hanyalah akhiran daripada bentuk dari modusnya. Kalau indikatif maka dia mengikuti pola indikatif ya, menggunakan orang keberapa gitu ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga di dalam sebuah kata kerja. Tapi kalau di dalam bentuk partisip maka dia menggunakan akhiran daripada bentuk kata sifatnya, gitu ya. Kata sifatnya. Jadi ada kasus, ada gender, dan juga ada numbernya. Secara tenses dia polanya tetap sama. Tense mengikuti bentuk tenses tense, gitu ya. Stem bentuknya tenses. Kemudian feature juga mengikuti stem daripada tense feature. Stem tense feature atau pangkal kata feature. Itu bentuk indikatif. Nah, kita lihat kembali, mengulang lagi sedikit. Kalau misalkan bentuk diatesis yang feature medial pasifnya seperti apa? Ya, maka juga tetap sama. Ya, lusomai, luse, lusetai. Ya, ada penambahan kalau bentuk middle, tetap di tengahnya ada bentuk penambahan sigma. Akhirannya dia tetap sama. Ya, lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Nah, kalau bentuk feature pasif indikatif, maka ingat indikasinya dia selalu ada te, gitu ya. Penambahan daripada stem te, gitu ya. Nah, itu pasti udah milik daripada diatesis pasif, gitu ya. Voice pasif, gitu ya. Dan di dalam bentuk feature dia kembali lagi ada sigmanya. Jadi ini merupakan stem daripada atau indikasi yang menunjukkan diatesis pasif dari tense feature. Itu. Nanti di pola apa namanya di dalam pola modus partisipnya dia juga pasti sama. Yang berbeda hanyalah akhirannya. Gitu ya. Nanti coba Bapak Ibu lihat ya. Yang berbeda itu hanyalah ini aja nih akhirannya. Stem ke depannya ini dia tetap sama Bapak Ibu nanti di dalam modus indikatif maupun di dalam modusnya partisip gitu ya. Ini tetap sama nih polanya di dalam tense feature. Ini juga gitu ya. Ini dia stem di depan ini untuk tense feature tetap sama. Yang berbeda hanyalah akhiran daripada bentuknya saja. Oke. Jadi middle dan passive itu berbeda ya di dalam tense feature. Kita lihat ke dalam bentuk atau modus partisipnya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Oke, lihat dia di sini tetap sama. Nah, lusomenos. Men ini milik daripada mengindikasikan bahwa dia bentuknya middle di dalam participle. Ya. Penambahan men di sini dia mengindikasikan bentuk daripada indikasi dari diatesis middle. Jadi dia depannya ini tetap sama, gitu ya, ada sigma. Jadi kalau kita lihat tadi
future middle indikatif ya, FMI, future middle indikatif ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Lu somai ya, luse lu somai luse. Dan lu nih, lu setai. Lu santai. Oke. Lusnya tetap sama. Bahkan di dalam bentuk partisipnya dia juga tetap sama. Lusnya. Yang membedakan hanyalah akhiran daripada bentuk diatesis middle di dalam modus partisip. Oke. Kemudian bentuk feature. Bentuk feature diatesis pasifnya dia juga sama, Bapak Ibu. Jadi kalau ingat aja bahwa tense daripada feature, baik itu aktif maupun middle maupun pasif, dia stem depannya dia tetap sama mengikuti pola tense feature. Ya. Lu, te somai. Ya. Terus lute se. Kemudian lute setai. Nah, T ini milik daripada indikasi daripada tense feature pasif indikatif. Ya. Oke. Indikasinya sekali lagi dia tetap sama stem di depannya, gitu ya. Yang berubah hanyalah akhirannya. Nih, omai, ya, sama etai. Di dalam feature pasif participle, dia akhirannya akan tetap mengikuti bentuk participle ya. Ya. Ini. Menos, ominon. Ya. Tapi stem depannya, gitu ya, atau indikasi stem depan dan juga diatesisnya di dalam pasif dia sama. Lihat polanya ya. Jadi yang berbeda di dalam bentuk atau modus partisip itulah hanya akhirannya aja. Tapi stem di depan, gitu ya, stem daripada tense-nya dan juga indikasi daripada diatesisnya, dia tetap sama, mengikuti tenses-nya. Ini kalau kita udah tahu pola dari tense, baik itu present maupun future, jadi di dalam diatesis aktif, medial, atau pasif, nanti kalau berubah ke dalam bentuk partisipalnya, kita udah tahu polanya. Yang berubah itu hanya akhirannya saja. Akhirannya aja yang berbeda. Jadi pola daripada tenses dan diatesisnya itu pasti sesuai, mengikuti. Baik di dalam modus indikatif maupun di dalam modus partisip. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah akhiran. Ya, karena akhiran daripada sebuah partisip dia akan mengikuti akhiran daripada bentuk kata sifatnya. Jadi sebenarnya partisip ini kita akan lebih belajarnya cepat gitu ya, karena polanya itu udah ketahuan di dalam modus indikatif. Yang membedakan hanyalah akhirannya. Jadi nanti paling partisip ini sifatnya saya akan mengulang lagi kepada pola daripada tenses dan juga diatesisnya gitu ya. Terus bentuk partisipnya yang akan Bapak Ibu lihat sebenarnya lebih kepada nanti terjemahan dan juga posisinya. Tadi posisi atributif, predikatif, atau substantif. Gitu. Karena itu nanti mempengaruhi daripada terjemahannya.
Kalau posisi atributif, sekali lagi, posisi atributif, maka dia selalu sebelum partisip pasti dia ada definite artikel ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan posisi predikatif, maka dia pasti tidak didahului oleh artikel. Bisa partisip saja gitu ya di depan, atau misalkan partisip itu didahului oleh kata benda atau kata sifatnya. Itu bisa. Kemudian bentuk daripada posisi substantif. Substantif maka seperti atribut, ya, maka dia pasti di depan partisip dia akan didahului oleh artikel. Karena substantif fungsinya, gitu ya, dia berfungsi sama juga partisip itu bisa berfungsi sebagai kata bendanya, gitu ya, yang mengindikasikan kata bendanya. Oke. Mungkin kita akan sambil melihat contoh ya, biar Bapak Ibu juga sedikit nanti familiar dengan bentuk partisip di dalam sebuah teks atau kalimat. Jadi kita belajar dari bentuk present, dan bentuk tense present dan juga tense future terlebih dahulu. Baru setelah itu minggu depan kita akan ke AUS. Minggu depan kan libur, Bu. Oh iya betul. Makasih Bu Naum mengingatkan. Ya, iya betul. Minggu depan libur. Jadi bisa sedikit merefleksi diri sejenak. Oke. Nah, mari kita lihat di dalam teks ini atau kalimat di dalam kata ini 20.8 exercise ya. Kita akan mencari tahu mana bentuk kata kerja partisip gitu ya. Dari yang tadi yang sudah kita lihat bentuk dan polanya, kita akan coba menemukan mana kata kerja yang merupakan bentuk partisip di nomor. Coba nomor 2. Nomor 1 tidak ada ya. Nomor 2. Coba mana bentuk partisipnya. Kata kerja partisipnya. Ada yang bisa tahu? Kata apa itu? Toys itu Bu ya. Yang sebelahnya toys Bu ya. Apa Ibu? Itu bacanya. Ayo, sambil mengulang lagi nih. Akhirnya apa? Apa itu tulisannya? Ais. Ais. Pelan-pelan Bu, yuk. Bentar ya, Bu. S. Sebentar Bu. Ya. Bentar Bu, ini gogok soalnya ini ribut banget. Aiseros mentois ya, itu Bu ya. S. Nah, ini kan betul kan Bu yang Ais ya. Ya, betul. Aiser ya. Acer. Ya, Aiser. Acer. Ini huruf apa? Co ya. Ya, Betul Co. kan? Betul. Acer. Tomenois. Ya, Acer Comenois ya. Ya, betul. Betul. Ini merupakan bentuk dari partisip. Ya, betul. Ya. Ya, karena ingat polanya. Berarti kalau udah men, berarti dia opsinya itu bisa middle, ya, diatesisnya middle, atau diatesisnya pasif. Gitu ya. Kenapa Bu ya kalau suruh baca di depan umum jadi gugup ya, jadi lupa semua. Gitu ya, Bu. Udah lama. Udah lama. Padahal tahu gitu ya, tapi Harus gugup. baca terus. Gitu. Betul kan itu? Bu ya? Betul. Ya, betul. Harus memang kita latihan baca terus biar nggak lupa.
Sebenarnya Nomor nggak 3 juga apa-apa, sama ya. Bu. Gugup aja Bu sebenarnya. Ngeblank gitu ya, Bu ya. Oke, Kenapa sama? nomor 3 juga sama ya, Eserkomenos ya. Kalau ini Eserkomenois yang pertama, yang ini Eserkomenos ya, sama bentuk partisip. Oke, selanjutnya hmm, nomor 4 itu nggak ada ya. Nomor 5 coba. Mana bentuk daripada partisipnya? Nomor 5 mana bentuk partisipnya, Bapak Ibu? Koi metai Bu. Yang ini bukan Bu? Koi mei naing bukan? Bukan ya? Yang mana? Nomor 5. Yang nomor 5 kan, yang itu ya, yang apa sih itu kok hurufnya nggak jelas ya Bu? Yang sebelahnya ai, sebelah ai Bu ya? Sebelah I. Sebelah I ini Kak, Kak ya? Komenai. Bukan itu, bukan partisip Bu. Komenai itu bukan. Bukan ya? Komenai. Komenai. Bukan ya. Yang saya tahu tuh parsip itu ada te aja betul ya te ya kalau nggak salah ya. Tapi ini kok nggak ada ya? Ya, coba. Mana bentuk partisip. Ingat saja bahwa di depannya itu atau stemnya itu pasti dia mencirikan bentuk kata kerja. Lihat, pola partisip itu dia pasti depannya adalah kata kerja. Ya, Yang ini bukannya yang Eklesiai bukan, Bu? eklesiai itu bukan. Itu bentuk kata benda eklesiai. ars, Gereja kan eklesia. yang ar ini bukannya. Yang ada tosnya bukan begitu. Apa arsontos? Iya itu Yang ya. mana? Tos Yang ya. ada tosnya. Iya ya. Yang Ya, ada tosnya. Ya, arsontos. tos. Bukan Bu. Nah, arkontos ini bukan kata kerja, tapi kata benda deklensi ketiga. Jadi sebelahnya dong Bu. Ini tebak-tebak ya. Belum nebak. Ya, Jadinya partisipnya itu adalah doksa sontai dari kata doksaso ya. Saya memuliakan kan kalau doksa ya. Jadi ingat selalu bahwa stem dari partisip itu dia pasti depannya adalah bentuk kata kerja. Gitu. Tinggal akhirannya itu berbeda karena berarti dia mengikuti pola partisip. Nah, makanya perlu tahu apa bentuk kata kerja itu apa aja gitu ya kata-katanya gitu ya. Doksaso, ini doksasontai. Ya, ini bentuk partisip. Baru ya partisip partisip aktif nih. Partisip. Nanti tinggal cari aja akhiran ontai itu kasusnya apa. Gitu ya, nanti tinggal dilihat. Oke, nomor 6. Nomor 6 partisipnya yang mana, Bapak Ibu? Yuk, yang lain, Bapak Ibu yang lain, coba. Biar nanti kalau ada latihan lagi untuk menebak seperti ini, kan lumayan gitu. Sosontai ya Bu. Sosontai, betul. Ada lagi, satu lagi. Berarti itu kayak lamba non tes ya. Yes, betul. Mantap nih, Pak Bu, Hidup. saya cari yang paling Gambar. panjang Bu. Jadi, bisa jadi Bapak Ibu. Jadi emang kita harus cari clue gitu ya, partisip. Kalau misalkan kita udah nggak tahu, cari aja yang paling panjang. Nah, biasanya itu adalah partisip. Yang kalau udah paling mentoknya kita nggak tahu gitu ya, cari aja yang paling panjang. Kedua, cari clue bentuk kata kerja depannya. Itu pasti udah yakin partisip. Mantap. Nomor 7. Nomor 7 mana bentuk partisipnya? Ini apa ya?
Nomor 7. Parakleton bukan Bu ya? Nomor 7 parakleton bentuk partisipe. Parakleton bukan Bu? Ya, parakleton ya. Ya, parakleton ya. Karena nggak ada itu kan yang partisitif apa? Bukan atribut bawahnya apa ya? Apa? Nggak ada kata kerja kan? Nggak ada itu depannya nggak ada definite artikel kan? Bukan? Iya, betul. Kan nggak ada Posisinya dia bisa posisinya sebagai predikatif ya. Jadi nggak ada dari kata paraklet. nggak ada definite artikel Ya, kan? Betul ya Bu ya? betul. Betul ya. Betul. Posisinya dia sebagai predikatif ya. Parakleton. Oke. Lalu bentuk daripada nomor 8. Nomor 8 mana bentuk partisipnya? Nomor 8. Yuk. Nomor 8 terakhir. Mana Yang bentuk ini partisip? ya Bu ya, yang sebelah nyata ya. Apa itu Bu? Ayo. Gerah. Ini apa Apa ya? itu bacanya? Saya juga kurang Das tahu, Bu. Komen, Bu. Di das komen. Iya ya. Di daskomen bukan. Di daskom itu bentuk modus indikatif. Ini sebelah nih, yang ini nih sebelahnya Ini C ya. Grapomena, Bu. Ya, betul kan? Berarti Grapomena dong. Ya. Ya, Grapomena. Betul kan? Bu M, itu sebelah ta, Bu. Itu sebelah ta. Tapi saya nggak tahu. Semuanya Bu M. Lama nggak baca ya, bener ya? Ya, Grapomena. Ya, kita udah lama ya nggak latihan membaca ya. Minggu depan kita coba latihan membaca biar Bapak Ibu lancar lagi ya. Oke. Harusnya baca aja Bu. Oh, iya. Kalau ada urusan membaca, Pak Hiu lah jagonya udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Minggu depan kita coba latihan lagi ya untuk menemukan bentuk-bentuk partisip biar Bapak Ibu makin jago. Gitu. Wih, masih di dalam perjalanan. Pak Hiu. Ini sama Pak Randy dia. Oh ya, dua makhluk ini tuh kalau udah tiap Kamis pasti absen dan tutup kamera. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kelas malam hari ini ya. Tetap semangat ya. Nanti kalau tidak bisa atau masih belum paham, nanti kita coba review ulang ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu sampai paham minimal mengetahui polanya gitu ya. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi bantuan daripada aplikasi yang ada gitu ya untuk terjemahan. Oke, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kelas malam hari ini di minggu terakhir di dalam mata kuliah kami. Biar Tuhan terus kiranya memberikan kemampuan, hikmat, juga kesabaran, juga kekuatan untuk setiap hamba-hambamu dalam terus mempelajari dan juga ingin mengetahui lebih lagi Tuhan bahasa Yunani. Biar hikmat marifat daripada Tuhan terus turun mengalir buat hamba-hambamu dan biar juga mereka semakin mencintai Yunani dan mereka juga semakin boleh memahami tentang bahasa Yunani ini Tuhan. Kami percaya setiap ilmu, setiap pengetahuan, setiap materi yang kami pelajari semuanya tidak akan sia-sia untuk pelayanan kami dan juga untuk apapun yang akan kami kerjakan nanti di dalam perkuliahan kami di dalam Prodi Sarjana Teologi STBDW ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan istirahat, kiranya malaikat Tuhan terus melindungi, menutup bungkus setiap kami di dalam istirahat kami, dan juga setiap hamba-hambanya juga yang dalam perjalanan, biar Tuhan juga terus menyertai, mereka tiba di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan apapun. Biar Kau juga memberkati setiap pelayanan mereka di dalam minggu-minggu ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biar nama Tuhan terus dimuliakan dan banyak mujizat terjadi lewat pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat istirahat yang masih di jalan. Semoga Selamat tiba dengan malam, selamat. Bu Esti. Terima Selamat kasih. Selamat malam. Hati-hati Pak Hiu. Hati-hati Pak Hiu, Pak Rindy. Belajar baca bahasa Yunani ya, saya lupa. Mau saya baca aman Bu.